jarang-jarang daunnya, jadi sekalian kita pangkas saja. Dan kita pupuk ini, kita akan update. Tunas-tunas sudah mulai tumbuh subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini adalah tanaman cabai rawit yang sudah cukup tua dan memang ini tidak dipanen. Karena seperti kita ketahui bahwa kita adalah jual dengan tanamannya. Nah, ini adalah sisa-sisa yang belum terjual, namun tanaman sudah buahnya terlalu matang. Jadi sampai seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, di antara tanaman yang tidak terjual ini adalah banyak dahan yang patah seperti ini. Nah, Mas Dika coba perlihatkan yang pada patah seperti ini. Ya, pada patah bisa karena beban buah tadinya, atau karena memang juga ini memang dahannya kurang kokoh ya Mas Dika ya. Nah, jadi sekalian dari sisa tanaman yang sudah tua ini, kita akan lakukan uji coba pemangkasan dari tanaman yang sudah tua. Apakah nanti setelah dipangkas dan diremajakan akan menghasilkan tanaman yang subur kembali dan bisa rimbun. Untuk itu pada video ini kita ingin mempraktekkan itu. Jadi dari tanaman-tanaman ini akan kita pangkas semua batangnya, lalu akan kita treatment dengan pupuk untuk disuburkan kembali. Oke Mas Dika, langsung aja kita praktekkan untuk pemangkasannya. Nah, jadi contoh seperti yang patah langsung kita buang. Jadi dahan-dahan yang patah, sengaja buah belum kita panen biar nanti sekalian diambilin. Jadi kita habiskan. Nah, nanti untuk merangsang supaya tunas cepat tumbuh, kita akan berikan pupuk KNO3 merah. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, hanya batang-batang aja. Oke, yang sudah disimpan ke bawah. Jadi akan kita remajakan lagi. Jadi akan kita pupuk pertama dengan KNO3 merah supaya nanti tanamannya subur. Sedangkan untuk memperkuat batang akan kita campur dengan fosfat ya Mas Dika ya. Seperti itu dengan cara dikocor, nanti akan kita praktekkan. Ada tambahan pupuk ini ya Pak. Magnesium untuk hijau daun ya. Oke, sekalian buahnya dibuangin yang masih ada Mas Dika. Ini. Nah, nanti uji coba ini mungkin akan saya buat 2 video ya. Pertama adalah proses pemangkasan sampai nanti tunasnya tumbuh. Dan video yang kedua adalah bagaimana treatment selanjutnya sampai menghasilkan buah kembali. Ya Mas Dika, seperti itu. Jadi akan 2 video. Ini adalah video yang pertama, proses pemangkasan dan pemupukan. Karena secara kebetulan juga suka banyak yang bertanya apakah tanaman yang sudah tua bisa diremajakan lagi. Nah, seperti inilah salah satu caranya, kita coba remajakan lagi. Kalau ngelihatnya sebenarnya sayang, cuma karena bentuknya kurang bagus dan sudah mulai jarang-jarang daunnya, jadi sekalian kita pangkas saja. Seperti ini. Ya.
Jadi semua dipangkas habis. Pohon yang terakhir. Oke. Buah sisa-sisanya diambilin aja kali. Ya, seperti itu. Supaya buahnya bersih. Pemangkasan sudah selesai. Seperti inilah jadinya. Semua tanaman sudah dipotong, sudah dilakukan pemangkasan, dan langsung akan dilakukan pemupukan, Mas Dika ya. Oke, mana pupuknya? Oke, saya geser sebelah sini. Oke, pupuk yang kita gunakan pertama adalah KNO3 merah. Ini kita gunakan 1 sendok 3 liter ya. Kurang lebih ini 9 liter Mas Dika ya. Jadi 9 liter kurang lebih 3 sendok. KNO3 merah 3 sendok. Tujuan KNO3 merah ini supaya daun tuh subur dan besar ya. Kemudian ini dikasih pupuk murah yaitu TSP atau fosfat yang lain silahkan. 3 sendok juga untuk 9 liter jadi 1 sendok per 3 liter. Dikasih fosfat supaya batangnya kokoh. Dan yang terakhir adalah mikromagnesium. Ini kita kasih 3 sendok juga. Tujuannya supaya tunas cepat tumbuh dan hijau daunnya keluar ya. Jadi ada 3 macam pupuk yang kita gunakan. Sekali lagi yaitu KNO3 merah. Kemudian fosfat yaitu TSP. Dan yang ketiga mikromagnesium. Masing-masing ini 1 sendok untuk 3 liter air. Karena ini 9 liter, jadi kita gunakan 3 sendok. Dari pupuk yang sudah kita campur dan kita cairkan seperti ini, nanti setiap tanaman akan kita kocor sebanyak 1 gelas air mineral kurang lebih 100 sampai 200 ml. 1 atau 2 gelas ya Mas Dika ya. Karena ini pohonnya udah besar. Oke, langsung lakukan pengocoran. Seperti ini 2 gelas kelihatannya 1 gelas kurang ya. Nah seperti itu. Kemudian ini kita kocorkan seperti itu. Ini dulu ya. Jadi seperti inilah cara pemupukannya, sangat mudah dan sederhana. Nah nanti seperti apa hasilnya setelah 1 minggu pemangkasan dan kita pupuk ini, kita akan update 1 minggu pasca pemangkasan dan pemupukan menjadi video yang pertama, dan akan dilanjutkan dengan video yang kedua nanti ketika sudah tumbuh tunas sampai dengan pembuahannya Mas Dika. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya seperti apa dari peremajaan tanaman cabai yang sudah tua ini nanti akan kita update pada video yang kedua, hasilnya seperti apa. Ini kita tunggu 1 minggu untuk melihat pertumbuhan tunas-tunas barunya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan semoga ada manfaatnya. Inilah hasilnya setelah 2 minggu. Tunas-tunas sudah mulai tumbuh subur, bahkan langsung menghasilkan bunga karena ini kan tanaman tua yang diremajakan kembali. Oke, setelah tunas tumbuh di umur 2 minggu pasca kita pangkas, beberapa hal yang harus kita lakukan adalah, oke, saya bersama Mas Dika. Mas Dika, untuk tunas-tunas kecil perlu dibuangi yang di bawah? Kalau ada tunas-tunas kecil seperti ini? Oh, iya. Ya. Oke, jadi kalau ada tunas-tunas kecil dibuangin. Nah, seperti itu. Jadi supaya pertumbuhan tunas di atas itu lebih maksimal. Oke. Selanjutnya di fase sekarang,
Pupuk apa yang mau diaplikasikan, Mas Dika? Jadi kita siapkan. Carbopit sama power soil, Pak. Oke, satu-satu tolong diangkat, Mas Dika. Pertama ini NPK ya? NPK. NPK masih menggunakan NPK 16, Mas 16 Dika. masih seimbang. Masih biar subur dulu ya, yang seimbang dulu. Lalu ditambahkan ini apa? Kalsium dan boron untuk mempercepat dan hijau daun ya, Iya. supaya tunas-tunas makin rimbun. Kemudian satu lagi, nah ini yang tidak kalah pentingnya, untuk mempertahankan pH supaya bagus terus kita aplikasikan asam humat. Karena ini kan tanaman yang sudah hampir 3 bulan, bahkan 3 bulan lebih ya Mas Dika? 4 bulan juga. 4 bulanan ya. Jadi supaya pH-nya tidak turun, kita aplikasikan asam humat. Silakan Mas Dika untuk dosisnya. Ini airnya berapa liter yang Mas Dika siapkan? 10 liter. Oke. Untuk ininya apa namanya? Dosisnya Ini 2 sampai 4 gram per liter, Pak. jadi kalau untuk 10 liter dikasih berapa Untuk sendok? 2 Simpel aja. 2 sendok. 2 sendok asam humat. Oke. Selanjutnya untuk kalsium dan boronnya dosisnya sama ya? Sama 2 sendok per 10 liter aja. Jadi ringan ya, tidak terlalu kental. Oke. Nah, dan yang selanjutnya adalah NPK, masih kita sertakan. Kita masih menggunakan NPK 16. Ini kasih Nanti pada pengocoran berikutnya baru ke NPK untuk grower ya. lower. Ini berapa sendok? Kita kasih 4 sendok. Kasih 4 ya, biar agak lebih cepat mendorong pertumbuhannya. Tapi dengan 4 sendok per 10 liter itu masih aman. Nah, setelah diaduk seperti ini, seperti biasa, langsung kita kocorkan. Satu polybag itu, kalau ini kan polybagnya besar dan pohon besar bisa 200 mili ya Mas Dika ya, 150 sampai 200 mili per polybag. Oke, setelah larut, langsung kita kocorkan. Kan 200 ml ini, Pak. 200 itu ya, 1 gelas itu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi pemirsa, pengocoran gunakan takaran air mineral supaya mudah. Nah, untuk video tentang meremajakan kembali cabai rawit ini akan kita bagi 2. Jadi video yang pertama yaitu mulai dari pemangkasan sampai umur 2 minggu pasca pemangkasan ya Mas Dika. Ya. Nah nanti, jadi untuk video pertama itu sampai sini, dan nanti video kedua akan kita informasikan hasil akhir dari sejak bertunas sampai berbuah kembali. Jadi seperti inilah penampilannya, penampakannya sudah cukup lumayan subur yang sudah kita potong ini. Supaya lebih jelas, sebelumnya kan waktu kita potong itu lokasinya di rak situ ya. Jadi kita pindahkan ke sini supaya lebih terawat dengan baik. Nah, mungkin itu di video pertama tentang meremajakan kembali tanaman cabai yang sudah tua. Jadi intinya jangan takut untuk memangkas, karena setelah dipangkas akan menghasilkan tunas yang banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat tentunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.